Juventus versus Napoli. Juventus tampil tangguh untuk menundukkan Napoli dengan skor 2-1 dalam laga tunda Serie A 2020-2021. Allianz Stadium, Rabu 7 April 2021. Hasil ini penting bagi Juventus untuk terus bersaing di papan atas klasemen sementara. Saat ini mereka ada di peringkat 3 dengan 59 poin dari 29 pertandingan. Hanya selisih 1 poin dari AC Milan di peringkat kedua. Laga langsung dimulai dengan intens. Napoli mencoba membangun serangan dari belakang, tapi Juve menerapkan garis pertahanan tinggi. 10 menit pertama masih seimbang. Menit ke-13, Juve membuka keunggulan mereka. Cisa melewati dua bek Napoli di sisi kanan, mengirim umpan tarik, disambut sepakan keras Ronaldo yang tak terkawal. Gol, Juve 1-0 Napoli. Beberapa peluang tercipta untuk Juve, tapi tidak ada gol tambahan. Skor 1-0 mengantar para pemain ke ruang ganti. Menit ke-73, Juve mengandalkan keunggulan mereka. Dybala menerima bola sedoran Bentancur di dalam kotak penalti, memutar badan dan menembak tanpa melihat. Bola mengarah rendah ke tiang jauh Meret. Gol, Juve 2-0 Napoli. Napoli mulai naik menyerang, tapi tidak ada peluang berbahaya. Juve bermain untuk mempertahankan keunggulan mereka. Baru di menit ke-90, Napoli mencetak 1 gol balasan. Wasit memberikan penalti usai Cilile menjatuhkan Osimhen. Insigne maju sebagai Algojo dan menuntaskannya dengan sempurna. Gol ini sekaligus menutup pertandingan. Skor 2-1 untuk kemenangan Juventus. Pirlo bongkar alasan mainkan Buffon ketimbang Szczęsny. Andrea Pirlo pada konferensi pers pra pertandingan melawan Napoli pada hari Selasa sempat mengatakan bahwa dia akan memainkan Wojciech Szczęsny di bawah mistar gawang. Secara mengejutkan, Szczęsny justru tak kelihatan batang hidungnya di starting X1 Juventus. Kiper veteran Gianluigi Buffon justru memainkan perannya sejak menit awal. Keputusan Pirlo yang mendadak mengundang tanda tanya, hingga akhirnya pelatih sinyonya tua itu menjelaskan usai kemenangan timnya bahwa Szczęsny perlu istirahat. Itu memang sudah saya persiapkan, kata Pirlo dilansir dari Football Italia. Szczęsny sempat mendapatkan kritikan setelah pertandingan terakhirnya, dan saya katakan dia akan tetap bermain. Namun, saya sudah berbicara dengannya. Dia lelah setelah memainkan banyak pertandingan. Dengan tim nasionalnya juga, dia butuh istirahat untuk bisa tampil fit lagi. Dia tetap menjadi starter Juventus. Pertandingan Juventus versus Napoli ini sejatinya merupakan laga tunda pekan ketiga karena sejumlah pemain Napoli yang terjangkit COVID-19. Pada saat itu, pihak FIGC sejatinya sudah memutuskan memberikan 3 poin kepada Juventus dengan aturan WO. Namun setelah banding, Napoli akhirnya berhak bertarung secara adil di lapangan. Dengan hasil ini, Juventus untuk sementara naik ke posisi 3 klasemen dengan 59 poin. Bianconeri kini hanya terpaut 1 angka dari AC Milan, namun 12 angka dengan Inter yang ada di puncak. Sementara Napoli masih bertahan di posisi kelima klasemen Liga Italia dengan 56 poin. Perebutan posisi 4 besar pun semakin panas karena jarak poin yang tak lebih dari 4 di antara 4 tim. Andrea Pirlo ungkap akan buat kesalahan lagi di Juventus. Juventus naik peringkat 3 dalam klasemen sementara Serie A. Sayangnya harapan mereka untuk meraih Scudetto musim ini hampir tertutup rapat karena sedang tertinggal 12 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Situasi ini bisa terjadi karena Juventus sering kehilangan poin dari laga-laga yang di atas kertas bisa dimenangkan. Contohnya ketika mereka bertemu Benevento dan yang terbaru saat menghadapi Torino di akhir pekan kemarin. Beberapa di antaranya berasal dari kesalahan Pirlo selaku pelatih. Ia mengaku menyesal, tapi meyakini kalau dirinya akan melakukan kesalahan lagi di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah musim perdananya melakoni karir sebagai pelatih. Saya membuat banyak kesalahan, tapi saya akan membuatnya lagi dan lagi. Ini adalah musim pertama saya. Saya butuh pengalaman ini untuk sekarang dan masa depan, ujar Pirlo kepada Sky Sport Italia usai pertandingan. Bisa dibilang Pirlo kurang beruntung di musim perdananya ini. Ia harus menjalaninya dalam situasi pandemi hingga membuatnya tidak mendapatkan masa pramusim yang layak.
masalah yang juga dialami oleh pelatih-pelatih lainnya. Ini adalah musim yang lebih rumit, bukan cuma untuk saya, tapi juga pelatih lainnya. Semuanya melakukan kesalahan, termasuk saya. Tapi saya bisa belajar dan tidak mengulanginya di masa mendatang. Lanjutnya, tujuan kami sekarang adalah finish di 4 besar, karena sudah sulit untuk bisa mencapai puncak. Masih ada 10 pertandingan yang tersisa. Ini adalah musim ini yang harapannya mampu kami menangkan, lalu bersiap untuk Coppa Italia. Pungkasnya, pelajaran pertandingan Juventus versus Napoli. Dalam pertandingan Juventus kontra Napoli kemarin, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Apa sajakah itu? Gagal clean sheet lagi. Pirlo memainkan Gianluigi Buffon untuk menggantikan Szczęsny di bawah Mister Juventus. Perubahan ini mungkin dilakukan karena Juventus gagal clean sheet pada 5 laga terakhir di semua ajang. Bersama Buffon, lini belakang Juventus nampak lebih tenang saat berjumpa Napoli. Hanya saja mereka tetap gagal clean sheet. Gol penalti Lorenzo Insigne membuat Juventus kebobolan 1 gol. Juventus kebobolan 26 gol di Serie A. Lanjut, Andrea Pirlo. Andrea Pirlo berada dalam tekanan yang sangat berat jelang laga kontra Napoli. Dia gagal membawa Juventus menang pada 2 laga terakhir. Bahkan Juventus terancam gagal finish di 4 besar klasemen. Rumor Juventus bakal memecat Andrea Pirlo pun mulai bermunculan. Namun kemenangan atas Napoli memberi secercah harapan bagi pelatih 42 tahun itu. Pirlo bisa melanjutkan tugasnya di Juventus. Federico Chiesa jadi pembeda. Chiesa memang mungkin tidak mencetak gol lebih banyak dari Ronaldo. Chiesa juga tidak membuat assist lebih banyak dari Morata. Namun, perannya sangat vital bagi Juventus musim ini. Chiesa menjadi pemain yang sangat konsisten. Dia terlibat pada hampir setiap aksi permainan, baik dalam pertahanan maupun menyerang. Chiesa membuat 1 assist, juga membuat 5 tackle untuk menggagalkan serangan lawan. Paulo Dybala is back. Mungkin inilah yang dinantikan oleh para fans Juventus. Paulo Dybala kembali bermain dan mencetak gol. Pemain asal Argentina mengalami momen yang sangat sulit pada musim ini, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Pekan lalu, dia harus absen saat Juventus berjumpa Torino karena sanksi dari Pirlo. Kini Dybala mencetak gol dan memberi bukti bahwa dia masih bisa memberikan kontribusi pada klub. Gol ke gawang Napoli bisa jadi akan mengubah segalanya bagi Dybala. Melihat masa depan, musim 2020-2021 menjadi momen yang buruk bagi Juventus. Mereka kehilangan dominasi di Serie A dan gagal di Liga Champions. Andrea Pirlo pun mengakui ada banyak kesalahan, tetapi dia fokus pada masa depan. Saya membuat banyak kesalahan, tapi saya akan memperbaikinya. Ini adalah musim pertama saya. Saya membutuhkan pengalaman itu untuk masa kini dan masa depan, kata Pirlo. Pirlo jika dipertahankan musim depan, nampaknya sudah punya gambaran tentang masa depan Juventus. Pemain seperti Matthijs de Ligt dan Federico Chiesa bakal menjadi kunci dari proyek jangka panjang Juventus.